Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Iki Supriyadi, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252112965. Pada hari ini Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Pasundan Ranca Ekek di kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatannya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan di jalan kebaikan. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini tidak hadir? Farid. Siapa? Farid. Farid, Sahrani. Kenapa Farid? Sakit. Oke. Rani kenapa? Izin. Ya, baik. Farid yang sakit kita doakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengambil penyakitnya dan disembuhkan kembali. Kemudian Rani yang izin kita doakan mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Ya, baik anak-anakku semua. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Silakan Dika. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baik, supaya makin berkah ya pertemuan kali ini. Seperti biasa kita tilawah bersama-sama. Silakan dibuka Al-Qur'annya surat At-Tin ya di juz 30. Silakan dibuka dulu Quran surat At-Tin di juz 30 halaman 597. Ya, silakan dibawa dulu Al-Qur'annya. 597. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, mari kita baca. Dimulai dari tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allah
Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tilawahnya kita menambah keberkahan ya pada hari ini. Amin. Ya baik anak-anakku semua, supaya makin semangat ya seperti biasa. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1, silakan kalian tepuk tangan. Siap? Siap. Oke, baik kita coba. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Oke, kita coba ya. Ulang. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. Tepuk tangan 5 kali. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Ya, baik anak-anakku semua. Minggu lalu kita membahas mengenai syariat Islam. Dan insya Allah ya pada hari ini kita akan membahas mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelum kita membahas materi ini ya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian ya kira-kira materi sekarang itu ada hubungannya nggak dengan materi minggu lalu? Ada nggak? Ada Ya, Kak, silakan. Apa? karena syariat Islam melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, betul ya. Jadi materi sekarang itu memang ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Karena memang dalam syariat Islam itu anak-anakku semua pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang di agama Islam. Ya, baik anak-anakku semua, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, kalian atau peserta didik itu harus mampu memahami apa itu pergaulan bebas dan apa itu perbuatan zina. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah peserta didik atau kalian itu harus bisa mengetahui apa itu pergaulan bebas dan apa itu perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengetahui dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, anak-anakku semua perlu diketahui oleh kalian bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang. Bahkan di agama Islam itu hukumnya haram. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai mukmin jangan sampai mendekatinya. Baik, kemudian anak-anak semua, kira-kira ada yang tahu gak dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Oke, betul ya. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian bila ada yang melakukan hal itu, ada yang tahu gak dampaknya terdapat pada Quran surat apa? Quran An-Nur ayat 2. Ya, baik, betul ya. Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, kira-kira ada yang mau bacakan Quran surat Al-Isra ayat ke-32? Saya Pak. Ya, silakan Rijan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oke, baik. Kemudian ada yang membacakan Quran surat An-Nur ayat 2? Saya Pak. Silakan Acka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Rijan Maulana dan Aska yang telah membacakan Quran surat An-Nur ayat 2 dan Quran surat Al-Isra ayat 30-32. Ya, baik anak-anak semua. Kemudian Bapak share video ya. Bapak share video di grup PAI. Silahkan kalian lihat, kemudian amati apa yang ada di video tersebut. Silakan. Ya, baik, sudah dilihat videonya? Sudah. Ya, baik, kalau sudah, silakan kalian coba simpulkan apa yang kalian dapatkan di video tersebut. Kemudian ditulis di bukunya masing-masing. Ya, silakan dibuka bukunya. Silakan simpulkan, kemudian tulis apa yang kalian dapatkan di video tersebut. Nanti dipresentasikan ya setiap kelompoknya.
Ya. Baik. Gimana? Sudah? Sudah ditulis? Sudah disimpulkan juga? Sudah? Ya, baik anak-anak semua, sebelum dipresentasikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Saya, Pak. Silakan pilih. Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya, apa perbedaan mendekati zina dengan berzina? Ya, baik. Ada pertanyaan ya dari Firly, kelompok 3. Firly menanyakan apa perbedaan mendekati zina dan berzina. Silakan dari kelompok lain, kira-kira ada yang mau jawab dulu? Saya, Pak. Silakan Putri. Mendekati zina adalah segala perbuatan yang mengantarkan ke zina, seperti berpacaran berhubungan, berpegangan tangan, berduaan. Sedangkan zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Ya, baik, betul sekali ya jawaban dari Putri. Jadi mendekati zina dan zina itu jelas berbeda ya anak-anak semua. Kalau zina itu mah adalah langkah-langkahnya. Seperti apa, Pak? Seperti pacaran, kemudiannya tadi kata Putri, kemudian bersentuhan. Sedangkan zina itu adalah hubungan layaknya suami istri tanpa akad pernikahan yang sah. Gimana, bisa dipahami anak-anak semua? Ya, baik, boleh tepuk tangan dulu. Ya, baik, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Tiara, apa pertanyaannya? Apa dampak dari pergaulan bebas dan berbuat zina? Oke, baik. Ada pertanyaan ya dari Tiara. Kira-kira ada yang mau jawab? Ya, Pak. Silakan Ilham. Dampak dari pergaulan bebas dan zina itu, yang pertama risiko penularan penyakit HIV, rusak Ya. mental dan rusak harga diri, Pak. Ya, baik. Betul sekali ya. Boleh tepuk tangan. Betul sekali ya. Jadi dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat besar ya anak-anakku semua. Tadi disebutkan mulai dari resiko penyakit menular yang kita ketahui penyakit HIV ya, kemudian rusak mental serta merusak harga diri. Ya, baik anak-anakku semua. Kemudian untuk sekarang silakan kalian untuk menyampaikan hasil diskusi. Boleh kelompok 1 dulu, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusinya adalah dengan memahami larangan dan konsekuensi pergaulan bebas dan zina, kita dapat menjaga diri dan masyarakat dari dampak negatifnya. Oke, baik, luar biasa. Ya, silakan kelompok 2. Menurut para fuqaha, zina itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zina musan. Zina musan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berakal, balik, dan yang sudah menikah. Yang kedua adalah zina ghairu musan. Zina ghairu musan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, yang berakal, dan yang belum pernah menikah. Ya, baik, luar biasa. Ya, silakan lanjut ke kelompok 3. Apa hasil diskusinya? Berdasarkan kelompok 3, kesimpulannya bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas itu sangat dilarang dalam Islam. Kemudian sudah tertera pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Bahkan termasuk dosa besar dan nantinya akan mendapat hukuman. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya kehormatan, rusaknya moral, serta munculnya masalah sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, setiap individu perlu menjaga diri dengan memperkuat iman, menghindari lingkungan negatif, dan mematuhi ajaran agama. Oke, baik, luar biasa sekali ya anak-anak semua. Untuk hari ini semangat banget dalam pembelajaran kali ini membahas mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun anak-anak semua, karena bel ya sudah berbunyi, itu artinya pembelajaran kita itu sampai di sini. Akan tetapi sebelum ditutup, silahkan barangkali ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini.
Ya, silakan kelompok 4 ya. Kesimpulan dari siswa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merusak moral, kehormatan, dan masa depan seseorang. Siswa harus menjaga diri dengan memperkuat iman, memilih pergaulan yang baik, serta mematuhi ajaran agama agar terhindar dari perbuatan yang mendekati zina. Ya, baik, luar biasa ya anak-anak semua. Nah, jelas ya. Nah, di sini sebagai guru ya, Bapak menegaskan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu bukan hanya melanggar ajaran agama, akan tetapi juga dapat merusak masa depan dan kehormatan diri. Oleh karena itu, mari kita jaga diri. Mari kita jaga pergaulan kita. Mari kita jaga hati kita ya. Dengan apa? Dengan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semua, materi untuk hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bapak yang menyampaikan, umumnya kepada kalian semua yang mendengarkan. Karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, salah dan keliru dari diri Bapak pribadi mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, boleh tepuk tangan semuanya.